Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan dengan nomor perkara nomor 130-PID-SUS-2017-PN-Jakarta-Pusat dengan terdakwa Setia Novanto pada hari ini Kamis 25 Januari 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor 120-PID-SUS-2017-PN-Jakarta-Pusat dengan terdakwa Setia Novanto pada hari ini Kamis 25 Januari 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada Pani Demas, silakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya? Iya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Setia Novanto coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara saudara? Saudara PU, apakah surat tersebut ada? Iya yang mulia, suratnya sah. Yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Jadi segala sesuatu yang ada di persidangan ini tolong Anda dengarkan baik-baik. Bagaimana saudara penuntut? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Iya yang mulia. Setia Novanto dikenakan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut mengartikan bahwa Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengadaan KTP elektronik. Dengan posisi sebagai ketua fraksi Golkar, ia dianggap mempunyai pengaruh untuk mengkoordinasikan anggota DPR lainnya agar dapat mengusulkan dana sebesar 5, triliun yang menjadi total nilai proyek pengadaan tersebut. Dakwaan yang akan dijatuhkan kepada Setia Novanto: 1. Menyatakan terdakwa Setia Novanto terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan. 5. Menghukum agar terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 7,300.000 dolar Amerika dikurangi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititipkan oleh terdakwa pada penyidik KPK dengan ketentuan apabila tidak membayar waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa Setia Novanto akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaannya yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah ada yang bisa ditambahkan atau ada perbedaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut hukum? Dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Kami selaku tim kuasa hukum berpendapat bahwa surat dakwaan yang disusun oleh JPU mengandung cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Mereka menilai dakwaan tersebut tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam mengeluarkan perbuatan yang dituduhkan kepada Setia Novanto. Permintaan agar dakwaan menyatakan batal demi hukum. Berdasarkan itu, kami tim kuasa hukum meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa surat dakwaan JPU batal demi hukum. Kami juga memohon agar klien kami yang bernama Setia Novanto dibebaskan dari segala tuduhan dakwaan dan dikeluarkan dari tahanan. Terima kasih. Silakan bacakan eksepsi Anda dari saudara atau tim penasihat hukum Anda. Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, penuntut hukum, penasihat hukum dan penuntut umum, dakwaan sah dan sidang berlanjut ke tahap pembuktian. Demikian putusan selah dari majelis hukum sesuai dengan pasal 156 ayat 3 KUHP yang berbunyi jika eksepsi ditolak maka sidang harus melanjutkan ke pemeriksaan saksi dan bukti. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Apakah saudara saksi sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Benarkah nama Anda Andi Narogong? Iya benar, nama saya Andi. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya dan apakah saudara saksi mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Iya saya kenal yang mulia, tetapi saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah. Para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 1 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing.
Apakah saudara saksi bersedia? Iya yang mulia, saya bersedia. Saudara saksi ulangi kata-kata saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Saudara saksi sebelumnya sudah disumpah, jadi berikan keterangan sejujur-jujurnya. Baik yang mulia. Tolong berikan gambaran kepada kami peran Anda di kasus ini. Baik, saya pertama kali diajak oleh Ketua Komisi 2, lalu saya mengajak teman dekat saya yaitu Setia Novanto agar memperlancar pembahasan anggaran. Lalu setelah itu kami menemui beberapa pengusaha dan juga perusahaan dan menyepakati 3 konsorsium yang akan mengikuti pelelangan EKTP, dan salah satunya melobi anggota DPR. Lalu kami membagi 5% fee kepada seluruh anggota DPR dan juga pejabat Kemendagri termasuk Setia Novanto. Apakah benar hubungan saudara saksi dengan terdakwa dekat? Benar yang mulia. Apakah benar Anda dan anggota DPR lainnya meminta fee sebesar 5%? Tentu saja tidak yang mulia. Saudara saksi berbohong. Baik, terima kasih pernyataannya terdakwa. Baik yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut? Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia, Ketua. Apakah ada barang bukti jaksa penuntut umum? Ada yang mulia. Saya mempunyai barang bukti bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa uang sejumlah 5 miliar rupiah yang telah disetorkan ke Bank Mandiri nomor rekening 1200029969996 atas nama KPK QQRIL 175 KPK UTK PDT IDR titipan pada tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan uang pengambilan dari terdakwa dirampas dari negara. Ya, selanjutnya nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Silahkan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar yang pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih yang mulia.
pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Saudara terdakwa Setia Novanto kenakan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut mengartikan bahwa Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan tengah menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengadaan KTP elektronik. Dengan posisi sebagai ketua fraksi lengkap, ia dianggap mempunyai pengaruh untuk mengkoordinasikan anggota DPR lainnya agar dapat mengucurkan dana sebesar 5,9 triliun yang menjadi total nilai proyek pengadaan tersebut. Kedua, menyatakan bahwa terdakwa atas nama Setia Novanto dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi hingga kurungan pidana tambahan sebesar 7,3 juta USD dolar dikurangi 5 miliar rupiah yang sudah disetorkan ke negara dan pencabutan hak politik 5 tahun pasca pidana selesai. Sidang kasus korupsi hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 di Tipikor Jakarta Pusat, terakhir dengan hasil terdakwa atas nama Setia Novanto dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara, denda sebesar 500 juta rupiah subsidi, 3 bulan kurungan, pidana tambahan sebesar 7,3 juta USD dolar, dikurangi 5 miliar rupiah yang sudah disetorkan ke negara, dan pencabutan hak